Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Fahroji. Sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Likuiditas dan Struktur Keuangan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi jurnal ini tuh menganalisis struktur keuangan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bagaimana cara kerja dari yaitu menganalisis cara kerja dari keuangan pada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini baik atau tidak, apakah keuntungan atau popularitas perusahaan tersebut meningkat atau menurun. Jurnal ini itu dibuat pada tahun 2019 dan pembuatnya yaitu dibuat oleh seorang mahasiswa yang bernama Indra Maulana. Di sini kita bisa melihat alamat emailnya, yaitu di indram243@gmail.com. Dan dibimbing oleh seorang dosen, yaitu Ibu Lydia Marta. Kita bisa lihat di sini ada email dari Ibu Lydia, yaitu lydia.m83@gmail.com. Latar belakang. Untuk latar belakang jurnal ini, yaitu berdasarkan latar belakangnya dirumuskan masalah, yaitu apakah pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap net profit margin. Apakah current ratio-nya itu baik penganalisiannya, apakah kurang baik atau ada kekurangan yang bisa kita analisis selanjutnya ya. Dari permasalahannya itu, mengapa kita harus menganalisis sebuah perusahaan. Nah, permasalahannya ada keefektifan manajemen dalam menggunakan baik total aktiva maupun aktiva bersih. Apakah pengolahan data dari manajemen perusahaannya ini baik atau memang tidak. Keefektifan dinilai dengan mengaitkan laba bersih terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Apakah perusahaan telekomunikasi ini mendapatkan keuntungan di bulan selanjutnya atau di bulan ini? Apakah kita bisa di sini kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mengalami peningkatan keuntungan. Untuk tujuan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencatatkan karakteristik individu atau kelompok. Dengan data-data yang kita punya, kita akan menghitung dari sebuah perusahaan telekomunikasi ini. Kita akan membandingkan perusahaan satu dengan yang satu, apakah perusahaan satu lebih baik dibanding perusahaan dua, atau sebaliknya perusahaan tiga bahkan yang lebih baik dari perusahaan satu atau dua. Kita bisa lihat nanti. Di sini untuk metode penelitian ini dipilih berdasarkan teknik pengumpulan sampel. Jadi metode dari jurnal ini yaitu mengumpulkan semua sampel dari berbagai perusahaan. Mungkin tidak semua perusahaan, hanya sebagian perusahaan dikumpulkan untuk menjadi sampling. Di mana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh popularitas, tapi hanya sebagian. Tapi penelitian ini terfokus pada target dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Beberapa perusahaan di antaranya yaitu menganalisis dari PT Telekomunikasi Tbk itu, dan PT Indosat Tbk, PT Excel Axiata Tbk, dan PT Smartfren Indonesia. Ini adalah sebagian perusahaan yang penelitiannya ada dalam jurnal ini, dan hanya beberapa, ya tidak semua perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia diteliti, ya mungkin itu akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk pembahasannya sendiri di sini berdasarkan hasil analisa deskripsi statistik, maka akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel. Jumlah sampel ada berapa, rata-rata sampelnya berapa, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi untuk masing-masing variabel. Di sini bisa kita lihat ada tabel dari nilai minimum suatu perusahaan, nilai maksimumnya, dan nilai mean, serta nilai standar deviasi dari berbagai perusahaan bisa kita lihat di tabel ini. Ya, selanjutnya untuk hasil. Berdasarkan hasil analisis uji stasionaritas, maka akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel, statistik, serta nilai probabilitas untuk masing-masing variabel standar agar sebuah data tersebut stasioner adalah probabilitas 0,05. Jadi data tersebut benar-benar real dan benar-benar kita hitung dengan sangat, dan benar-benar dihitung dengan sungguh-sungguh gitu, dengan data yang ada, ya dari data tabel yang tadi. Untuk kesimpulannya sendiri dari jurnal ini adalah mengapa kita menganalisis sebuah perusahaan telekomunikasi. Dari kesimpulan penganalisisan jurnal ini, beberapa di antaranya kita menemukan beberapa kekurangan dari berbagai perusahaan. Itu di antaranya current ratio mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap net profit margin, yang ditunjukkan dengan nilai net profit margin lebih besar dari 0,05, yaitu 0,3. Jadi ini sangat mempengaruhi bagi perusahaan tersebut. Jadi manajemen pengolahan data itu yang mungkin kurang baik, atau memang kurangnya jadi bisa mempengaruhi terhadap net profit margin dari perusahaan tersebut. Dan untuk debt to equity ratio mempunyai pengaruh negatif juga yang tidak signifikan terhadap net profit margin, yang ditunjukkan dengan net profit margin lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,18. Jadi selain current ratio, debt to equity ratio-nya pun memiliki pengaruh negatif, itu kurang baik dalam pengolahannya sendiri. Sehingga di sini kita lihat mungkin tidak terlalu besar ya dibanding current ratio yang targetnya yaitu 0,05 bisa mencapai 0,3 ya, dibandingkan dengan debt to equity ratio. Current ratio dengan
debt to equity ratio, di mana current ratio itu yang bisa dibilang mempunyai pengaruh yang cukup besar gitu, karena pengaruh negatifnya itu bisa disebut juga jauh dari target, yang target itu hanya 0,05 bisa mencapai target dengan 0,3 dibanding debt to equity ratio yang memang targetnya memiliki kesamaan yaitu di angka 0,05, tetapi debt to equity ratio ini hanya mempengaruhi sebagian dari current ratio, yaitu mengalami bisa dibilang debt to equity ratio ini kita lihat di sini angkanya 0,18 dibanding 0,32. Mungkin di sini debt to equity ratio ini tidak terlalu besar ya dibanding current ratio. Jadi sehingga meskipun tidak terlalu besar, namun ini bisa mempengaruhi nilai negatif dari perusahaan ini. Ya mungkin itu saja pembahasan